Haleluya, bumi akan berguncang, tetapi firman-Nya tinggal tetap di dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Tetap berdiri ya saudara. Ya, itu
lagu dari album pertama ya. Itu saya bikin 15 menit lagu itu. Berbeda dengan yang lainnya, ada 3 bulan, ada 3 minggu. Ya, mari kita lihat firman Tuhan dari Matius 16 ya Pak ya. Ayat yang 23 ya, tapi kita baca dari ayat 21 saja. Ya, sampai ayat yang ke-24. Satu perikop lah supaya nggak ada yang ketahuin kita ya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Bentar saya ganti kacamata. Salah baca soalnya tadi. Saya ulang ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Tuhan menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang diberikan Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Jadi ayat ini sangat luar biasa ya, di mana kalau kita mau mengikuti Yesus, ada hal-hal yang kita harus pelajari. Yang pertama, sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah terang, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan meninggalkan kegelapan. Pernah dengar ayat itu? Ya kan? Ini yang ayat yang sambungannya yang di dalam Matius 16 ini. Ya, kalau kamu mengikut aku, pikulah salibmu. Ya kan? Tapi sebelumnya Yesus mengatakan ya, bahwa aku telah datang ke dalam dunia ini sebagai terang. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan meninggalkan kegelapan. Apa itu terang? Ada nggak yang bisa menjelaskan apa itu terang? Susah ya, betul nggak? Apa itu terang? Sebelum kita masuk kepada penjelasan Matius 16 tadi loh. Saya mau kasih introduction-nya, apakah itu terang? Karena Yesus sendiri mengatakan, aku datang ke dunia ini sebagai terang. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan meninggalkan kegelapan. Ada yang berani jawab? Apa itu terang? Contohnya, ya, contohnya, jangan ya, nanti aja setelah ini ya, setelah kita ngobras ya, saya akan kasih contohnya nanti di sana ya. Jadi terang itu adalah segala sesuatu yang kita lihat dengan sangat jelas. Sekali lagi, terang itu adalah segala sesuatu yang kita lihat sangat jelas. Tidak ada sedikit pun yang ditutupi. Kalau terang itu datang, kegelapan tidak menguasainya, bahkan bayangannya pun tidak ada. Ya. Jadi terang itu artinya kita bisa melihat segala sesuatu dengan sangat jelas. Kemarin kita mendengar di sini tentang menghakimi, ya. Menghakimi itu di dalam kitab suci kita itu bukan punishment, bukanlah suatu hukuman, tetapi menghakimi dalam ayat-ayat dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu menjelaskan
bahwa ada seorang yang diurapi Tuhan, dia akan memberitahukan kepada kita kesalahan-kesalahannya, solusinya, dan caranya bagaimana kita bertobat. Kita harus mengetahui dengan jelas kesalahan kita. Itu namanya kita sudah melihat terang. Contohnya yang gampang lah. Misalnya saya pergi ke rumahnya Ibu California. Di rumah beliau mungkin ada satu pohon mangga, saya curi mangganya gitu. Dan Pak Frankie melihat, mengatakan, Yosua, kamu telah mencuri mangganya Ibu California. Saya bilang, enggak Pak, siapa? Bukan saya, itu Pak Endro. Tetapi waktu Pak Frankie mengatakan, wah kamu tanggal sekian, jam sekian, kamu pakai baju ini, dan waktu cara kamu manjat pagarnya begini, kamu masukkan mangga di mana? Nah, saya tidak bisa lari. Di situ waktu saya mengetahui bahwa saya berbuat salah, dengan jelas terang itu saya lihat. Dengan sangat jelas saya melihat kesalahannya dan solusinya. Ya, itu dalam perjanjian di kitab suci kita, menghakimi itu bukan punishment, bukanlah satu hukuman, tapi satu teguran di mana kita kembali di bawah ke dalam misbah atau hukum Tuhan atau kebenaran atau Torah atau firman Tuhan. Sampai sini ngerti nggak? Makanya untuk mengikuti Yesus kita harus tahu dulu itu terang. Karena Petrus tuh enggak tahu, tidak mengerti, tidak bisa melihat dengan jelas. Yang dia lihat hanya setengah terang, setengah gelap. Makanya waktu Yesus mengatakan hal itu, dia langsung menegur Tuhan, Tuhan janganlah sekali-sekali itu terjadi kepadamu. Sebab orang ini terdengarnya rohani ya, tetapi dia menjadi batu sandungan di mana pekerjaan Tuhan tidak bisa digenapi gara-gara ini. Termasuk orang Amalek. Nah, sampai sini ngerti ya. Jadi terang itu betul-betul menjelaskan kita segala sesuatu dengan solusi loh. Dan kita mengetahui apa yang kita lihat dan apa yang kita belajar dari kita lihat dan kita mendapatkan satu perubahan karakter hari demi hari bila mana Yesus itu adalah terang di dalam hidup kita. Amin. Keren ya. Ya, penjelasan terang itu keren ya. Makanya di ayat selanjutnya itu dikatakan bila mana ya yang percaya dia akan meninggalkan kegelapan. Tetapi untuk meninggalkan kegelapan itu susah ya. Makanya Petrus tuh seolah-olah dia cinta kepada Yesus, dia mencoba menegur kepada Yesus. Iya, dan aku sayang, ya. Dia mencoba menegur Yesus, jangan sekali-sekali hal itu terjadi kepadamu. Tidak setiap daripada kita pasti mengalami hal-hal yang membuat hati kita hancur. Betul nggak? Kita akan meneteskan, mencurahkan air mata kita. Betul ya? Ya, hati kita akan sangat-sangat terpukul. Itu pasti kita alami. Dan Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita belajar loh bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita tidak punya kekuatan menghadapi hal-hal itu dengan sempurna. Sebab tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Kekuatan Tuhanlah yang menyempurnakan itu sehingga kita bisa masuk di dalam kebenarannya. Dan Petrus tidak mengerti. Padahal dia sudah hidup bersama Tuhan berapa tahun saat itu. Berapa lama saat itu. Dan bagaimana dengan saudara dan saya? Berapa lama saudara dan saya kita hidup bersama dengan Yesus? Apakah Yesus itu jelas di dalam kehidupan kita terlihat? Apakah Yesus itu dengan jelas kita lihat loh? Ya, hadiratnya, kuasanya, cinta kasihnya,
di dalam setiap perbuatan kita hari demi hari. Ya. Kalau di dalam kegelapan antara gelap dan terang adalah remang-remang. Kita bisa mencuri-curi. Kita bisa melakukan banyak kompromi loh. Karena itu satu kenikmatan ya. Hari ini kita melihat di media ada satu anak muda kan melakukan satu penganiayaan. Dan dia ini sangat menikmati loh. Korbannya itu begitu kesakitan sampai koma kan. Dia sangat menikmati bagaimana dengan di antara kita loh. Waktu kita menjahati teman-teman seiman loh. Seringkali kita sangat menikmati itu, betul ya? Wah itu loh rasain loh. Rasain loh, itu namanya tabur tuai, betul ya? Itu namanya omdo, betul ya? Nah seperti ini saudara. Karena kita lebih senang hidup dalam remang-remang. Tidak gelap, tidak terang. Karena kita bisa bermain dua kaki. Padahal Yesus mengatakan, apakah kamu jelas melihat terang itu? Apakah kamu jelas melihat aku adalah terang? Apakah kamu jelas melihat semuanya? Sehingga setiap titik kesalahanmu kamu lihat. Itu artinya terang. Seringkali terang itu kita pikir, oh kita jadi berkat, kita kasih orang, itu adalah terang. Belum tentu. Terang adalah kita melihat segala sesuatu dengan jelas, di mana Tuhan ada di sana dan memberikan jalan keluar. Sehingga kita, pribadi kita, karakter kita terjadi satu perubahan yang luar biasa. Yang tadi suka mencuri, menjadi pemberi. Betul? Luar biasa ya firman ini ya. Penyanya iblis, kalau saya ngomong, wah itu ada pendeta senior tuh yang sudah tua mengatakan, nyala iblis kepada saya dipanggil iblis. Langsung merenung nangis, gitu. Keluarlah firman Tuhan, bukan begitu saudara. Bukan begitu ya. Ini Tuhan sedang berbicara kepada kita dengan bahasa peribahasa. Ya, dia tidak sedang memakai Petrus. Dia sedang menjelaskan kepada murid-muridnya hal-hal yang dilakukan kita sebagai orang-orang beriman. Seringkali kita tuh menjegal pekerjaan Tuhan loh. Kita menahan pekerjaan Tuhan supaya gagal atau tidak digenapi. Iya enggak? Kita mencoba sebab kita ingin mencuri kemuliaannya. Kita mau kemuliaan itu untuk diri saya. Wah, saya ini Yosua. Wah, Tuhan memberikan 1 talenta dan saya sudah mengembangkan menjadi 3 talenta. Itu kesombongan, saudara. Ya, apa sih yang saudara dan saya bisa banggakan kalau segalanya Tuhan ikut campur di dalamnya dan Tuhanlah yang memberikan kita keberhasilan. Apa yang kita bisa sombongkan? Tidak ada. Yang kita bisa tunjukkan adalah terang. Di mana kita bisa menjadi jawaban, di mana kita bisa menjelaskan sedetil-detilnya loh, apa dan siapa itu Tuhan yang sangat mengasihi mereka, yang menunggu mereka, yang jiwa-jiwanya terhilang, yang hatinya hancur. Itu terang. Ya. Yesus mengatakan nyala iblis bukan karena Tuhan tidak punya kasih, bukan karena Tuhan itu marah. Dia hendak mengingatkan kita loh. Kadang-kala kelakuan kita itu seperti iblis, seperti setan. Karena kita mencoba menjegal agar pekerjaan Tuhan dihambat. Ya, yang namanya pikul salib bukannya kita mikul loh. Wah, saya ini susah nih karena saya ikut Tuhan. Itulah salib saya, bukan itu saudara maksudnya. Ya, bukan itu.
Jadi apapun yang kita hadapi hari demi hari, pertama-tama Tuhan memberikan kita mata, rasa, roh, jiwa, tubuh untuk melihat sejelas-jelasnya apa yang kita hadapi dengan jelas, dan situ kita bisa melihat Tuhan ada membuka jalan. Itulah kita memanggul salib. Bukan kita menderita. Ya, saya tahu dalam 2 minggu ini banyak yang bercerita tentang saya di luar ya. Mungkin negatif, mungkin positif, tapi saya nggak ngaruh. Karena kita anak-anak Tuhan tahunya hanya bekerja loh. Bekerja, 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 karena kita sedang melayani Tuhan. Ya enggak? Betul ya? Ini artinya loh, kenapa Petrus ditegur? Kenapa murid-murid yang lain harus mendengarkan, "Hai iblis, enyahlah engkau." Sebab seringkali kita menjadi batu sandungan, di mana kita seringkali menghambat pekerjaan Tuhan. Sampai sini ngerti? Ngerti ya? Atau tegang ya? Pada tegang ya? Atau mendengar satu-satu lagu-lagu lagi? Gimana Pak Franky? Ya. Mau dengar satu lagu? Iyalah, saya tayangin yang tentang yang ada di Blora ya. Supaya teman-teman melihat kembali. Kemarin kita dengar versi lagu yang Dia Panggil Namamu ya. Hari ini kita akan dengar lagu yang lain dengan video yang sama. Ya, silakan Pak Franky diangkat dulu sebentar. Terima kasih Pak.
Ya, itu ceritanya dari 17 Desember tahun 2022 ya, di mana anak-anak itu kehilangan ranjang, meja, makanan, alat dapur, dan segala macam sampai lampu dibawa ya, dengan satu oknum pengurus asrama. Saya tidak tahu alasannya apa, saya nggak tahu kisruhnya apa, dan saya diberitahu oleh seseorang yang saya kenal bahwa awalnya mengatakan ini lo programnya dia lo gitu loh. Langsung saya lihat, saya baca, saya periksa di Blora. Ternyata saya periksa itu tanggal 23 ya, 23 Januari. Jadi saya melihat mereka nggak punya ranjang, nggak punya makanan, nggak punya ini, nggak punya itu, dan dalam keadaan susah ya. Jadi sejak 23 Januari sampai Februari yang saudara lihat tadi, itu semuanya fresh ya. Video, foto-foto yang fresh antara 23 Januari sampai Februari, apa yang Tuhan kerjakan bagi anak-anak di sana ya, dan sekolahnya. Ya, kita bisa melihat semuanya happy ya. Jadi saya juga sampai malam, saya ikut membantu memikirkan apapun, dan mereka merasakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat-sangat mengasihi mereka. Itu yang saya katakan, bahwa terang kita bisa melihat sejelas-jelasnya loh tentang mereka, apapun masalahnya kecil-kecil Tuhan perlihatkan, dan Tuhan membuka jalan satu demi satu ya. Walaupun belum selesai semua ya, ini buat saya satu mujizat. Ya, satu mujizat di mana wah pokoknya luar biasa lah. 7 ya. Dan inilah jika saya menjadi seperti Petrus, sehingga Tuhan mengatakan, "Enyahlah engkau iblis," maka hal-hal yang tadi tidak akan terjadi. Betul enggak? Ya, kalau saudara menghambat pekerjaan Tuhan, hal-hal itu tidak akan terjadi. Dan anak-anak itu tetap tidur di lantai, tidak punya makanan ya, tidak punya meja dan segala macam, itu tidak ada. Mungkin sekolah itu sudah tutup sekarang. Ya, mungkin sekolah itu sudah tutup. Ya, karena kita menjadi penghambat loh. Itu makanya Tuhan mengatakan, "Enyahlah kau iblis karena engkau menghambat pekerjaan Tuhan." Sehingga yang harusnya digenapi gara-gara engkau menjadi dihambat. Memang nggak bisa, pekerjaan Tuhan nggak bisa dihambat. Tuhan akan memberikan anak-anak yang lain loh untuk melakukan menggenapi pekerjaannya. Jika ada orang yang tahu dan sengaja itu dihambat, ya apalagi difoto, dijual fotonya. Nah, inilah yang terjadi. Ya, jadi ini ya namanya terang. Terang, dan kita harus keluar dari kegelapan bila mana kita mau dipakai Tuhan. Karena kita dikasih lihat loh, sejelas-jelasnya loh, apa yang harus kita lakukan. Jadi firman Tuhan itu luar biasa ya pada malam hari ini. Saya kira sekian, mungkin ada yang mau tanya, silakan. Oh ya, syukurlah. Selamat. Oh, silakan Pak Indro, silakan Pak Indro dulu. Silakan Pak Indro. Pak Fregi dulu atau saya. Siapa aja yang dari LC juga boleh. Saya karena mumpung bisa. Saya mumpung nggak ada kesibukan. Ini Pak Yosua. Bagaimana ceritanya ya kan gitu. Aku kapan hari kan ikut offline streaming, makanya aku hanya nonton ya. Namun di dalam benak saya Pak Yosua kan di Australia. Nah ini kan gitu. Apakah benar baru mendengar berita itu
itu apa sudah lama? Iya, saya mendapat itu WA dengan dikatakan tanggal 20 Januari ya, 20 Januari 2023 dikirakan oleh seorang teman, ini Pak tolong diperiksa ini program-programnya saya gitu. Jadi saya baca dong, karena namanya teman ya kita harus baca ya, apalagi program-program pelayanan dia ya, saya sangat tertarik ya, apalagi masalah pelayanan misi gitu. Jadi saya baca bahwa sekolah ini memberikan satu biaya gratis sekolah dan asrama juga gratis. Aku bilang, wah ini teman saya ini hebat ya, luar biasa. Jadi saya telepon, saya tanyakan, ceritanya gimana nih bro? Ya kan? Dia bilang ya bahwa ini memang satu pelayanan dan yayasannya lah yang membiayai asrama dan sekolah selama ini. Ya, akhirnya saya tanya dengan satu kenalan saya yang ada di Blora untuk cek apakah benar sekolah ini ada atau hanya gambar saya, ternyata memang ada dan memang benar. Kejadiannya anak-anak memang tidak punya ranjang dan segala macam. Jadi apa yang teman saya ceritakan itu semuanya terjadi di sana. Wah, saya bilang ini orang sangat rendah hati ya. Dia punya sekolah, punya asrama gitu ya. Saya pikir begitu ya. Dan ini luar biasa dan ini saya harus bantu. Ya, saya pikir begitu. Jadi udah gitu saya lihat-lihat kan harga ranjang susun besi berapa, saya kontak sama kepala sekolahnya, sama beberapa orang di sana, mereka bilang membutuhkan 10 ranjang susun besi. Lalu kepala sekolahnya bilang 11, akhirnya saya putuskan 12 saja ya, seperti 12 rasul. Jadi saya kontak teman baik saya katakan, ini saya lagi mau nyari ranjang gini, mungkin kamu punya kenalan atau punya teman yang buka toko. Oh sama ini aja katanya, ternyata rujukan juga teman saya juga gitu. Jadi pesanlah melalui dia, terus dia hitung kalau bikin sekian, saya nggak nawar loh, nggak nawar. Jadi tanggal 23 Januari 2023 itu saya langsung transfer, terus dia bilang bahwa dia belum bisa ke ATM karena ada tamu, jadi dia belum bisa ngecek apakah sudah masuk atau belum, gitu. Terus kira-kira setengah jam kemudian dia kirimin foto WA dengan tanda terima kwitansi atas nama yayasan. Ya, saya saat itu saya belum ngeh ya, tidak perhatikan lah kwitansi itu apa isinya. Jadi saya hanya lihat gitu aja sudah. Terus tanggal 25 Januarinya saya mau tanya dong, bagaimana pesanan ranjang, apakah sudah dibikin atau belum? WA-nya begitu ya, WA-nya saya. Dijawab, belum Pak, saya belum sempat ke sana katanya. Saya belum sempat ke sana karena sibuknya pelayanan. Jadi 25 Januari dia katakan belum sempat ke bengkel itu melihat karena sibuk pelayanan, di WA-nya ada. Kalau saudara mau saya kasih lihat sekarang. Ya. Terus kemudian tanpa kabar gitu. Jadi teman saya ini mungkin sibuk, jadi dia nggak bisa kasih saya kabar berita bagaimana progresnya pemesanan ranjang. Akhirnya saya telepon lagi tanggal 27. Dia bilang juga belum lihat. Belum lihat, tapi sudah dibuat tanggal 25, sudah mulai dibuat tanggal 25 tapi dia belum lihat. 29 saya kontak lagi. Dan kebetulan teman saya sedang ada di bengkel,
Dia dengan sukacitanya memperlihat saya videonya, terus dia kirim foto-foto, itu saya lihat sudah ada 4 ranjang selesai, dan segala macam, itu. Saya senang banget, aku bilang, "Kalau gitu Pak, dalam, 2 minggu bisa selesai ya." Nah, sebelum saya bayar itu tanggal 23, tanggal 22-nya saya tanya, "Pak, berapa lama selesai?" Dia bilang 2 minggu. "Masa begitu lama sih Pak? Di tempat lain biasanya 1 minggu." "Betul Pak, biasanya hanya 7, 8 hari. Karena bengkel lasnya ini sibuk, ya banyak kerjaan, jadi pembikinan ranjang harus tunggu giliran. Jadi 2 minggu Pak." Gitu. Jadi saya telepon lagi tanggal 30. Jadi 29, 30. 30 dia juga kasih video lagi, saya lihat saya sudah senang sekali. Karena dalam hati saya dalam 2 minggu anak-anak di Blora sudah punya ranjang, betul ya? Nah, tanggal 2 Februari saya telepon lagi, saya WA lagi. Ini teman saya mungkin sibuk, makanya dia lupa memberitahukan loh perkembangan ranjang gimana gitu. Ya, tanggal 22 Februari saya WA dan dia juga kirim audio ya, message, pesan berupa suara dengan mengatakan, "Pak, yang 10 sudah selesai, tinggal diamplas." Gitu. Nah, tanggal 3-nya ya, saya telepon lagi karena saking semangat nih ya, dikatakan sedang dalam proses pengecatan. Proses pengecatan. Dalam otak saya, ya yang saya dibilang bodoh ini, eh, semuanya 12-nya sudah selesai dan tinggal dicat. Tanggal 7 Februari saya WA lagi, saya juga telepon. Dikatakan hujan Pak, yang 10 sudah selesai, tinggal 2 yang lagi disetel. Otak saya berpikir yang 10 tuh sudah dicat, ya, yang 2 ini tengah setel. Makanya saya bilang, "Pak, yang sudah jadi kirim saja dulu, biar anak-anak punya ranjang. Kasihan Pak, sudah 1 bulan lebih tidurnya di lantai." Ya. Tanggal 10 saya WA pertamanya, dijawab terakhir, "Yang 10 telah selesai disetel Pak." Kan saya bingung loh, jawaban selama ini kan 10 sudah selesai, masih diamplas, 2 sedang disetel, sekarang 10 yang telah disetel. Saya kan bingung. Makanya saya bilang, "Berarti progresnya nggak ada ya Pak?" Langsung dia telepon saya dengan nada tinggi. Ya, ya namanya seorang kakak ya diam saja ya, kalau adiknya ngomel-ngomel gitu. Saya diam saja, hanya bilang, "So, diam, 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 diam," gitu. Nah itulah terakhir saya bicara dengan dia. Karena saya mau tahu, apakah dia akan memberitakan saya sampai di mana progresnya. Dia tidak pernah sekalipun memberitahukan uangnya telah dibayar. Dia tidak pernah sekalipun memberitahukan bahwa progres ranjang itu sampai di mana. Kecuali saya yang WA atau telepon. Ya, itu sampai tanggal 10. Tapi tanggal 10. Ya, sampai sini dulu Pak Endro ya, nanti kepanjangan. Itu penjelasan dari saya, jadi saya enggak tahu apapun yang dikatakan disebar-sebar orang, wah bahwa dia telah bayar semua uangnya, bahwa dia itu, "Oh saya dituduh menggunakan uang itu," sambil teriak-teriak gitu ya. Nah itu saya ada bukti videonya ya, saya nggak ngomong asal-asal ngomong, saya punya datanya semua, dan saya nggak mengatakan itu. Ya kepada teman baik saya duga mungkin dia menggunakan uang itu ya. Kalau teman saya membocorkan keluar kan bukan urusan saya karena saya bicara empat mata. Oke Pak Indro, silakan kalau mau ditanya yang lain-lainnya.
Oke, heeh. Aku jadi bingung ya, nggak nyambung kan gitu. Pak Yosua itu di sana sebagai apa? Ah, akhirnya kan ke sana, bingung aku ya, sebagai apa di Blora, kan gitu kan baru kenal. Apakah sebagai penyandang dana tunggal, donatur tunggal, apakah hanya sebagai penyumbang biasa? Oke, gitu aja Pak. Ya, saya ini seorang misi ya. Misi itu bukan perkara penginjilan. Tetapi kalau saya mendengar ada anak-anak yang susah, saya mau tahu kalau saya bisa bantu, saya pasti bantu. Kalau di dalam pelayanan itu bukan namanya kita memberikan donasi, Pak, tetapi kita berbagi kasih. Ya, memang sebagai seorang yang sudah pensiun, pemasukan saya sangat kecil ya, malah kadang-kadang nggak masuk uang. Dan saya sudah mengumpulkan uang cukup lama. Pak Hendro tahu, begitu uang terkumpul, umumnya saya berikan kepada anak-anak ya. Pak Hendro tahu ya. Dan ini juga begitu, saya pikir, uang tiket untuk apa saya pulang. Kalau uang itu bisa dipakai jauh lebih berguna kepada orang yang membutuhkan. Dan itu saya berikan. Juga segala uang yang saya punya itu, sampai hadiah ulang tahun dari anak istri, aku berikan semua ya agar anak-anak ini punya ranjang dan punya kecukupan setidak-tidaknya loh dalam 1-2 bulan terakhir mereka nggak mikirkan hal-hal itu lagi. Ya, gitu Pak Hendro. Oh, gitu. Jadi, Tapi saya juga dibantu ya dengan beberapa teman. Betul, mereka juga membantu untuk berbagi kasih juga untuk beberapa hal yang mereka bisa bantu. Itu juga sangat-sangat luar biasa. Saya betul-betul sukacita lah. Itu Tuhan tuh ajaib. Ya. oke. Itu tadi kan ada video Pak, ya. Itu dari Belanda lah. Oh, Kok sampai? Oh iya, iya, itu kan saya harus iya, bisa melihat ya. Oh itu iya. dari Belanda kan gitu. Coba. Ya, jadi teman-teman saya juga ada yang dari Belanda, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Jakarta, juga ada yang dari Sydney. Dari Sydney ada 2 orang ya, termasuk saya jadi bertiga ya. Eh, juga saya juga membawa nama grup kita punya Beston ya, Persekutuan Doa, supaya mereka juga ikut tergerak loh untuk berbagi kasih loh dengan anak-anak itu ya. Jadi memang seperti itu Pak. Jadi teman-teman yang saya hubungin mereka ya ada yang dari Belanda, ada yang dari Australia, juga ada yang dari Bekasi, Jakarta, ada yang dari daerah mana lagi ya. Kalau lagi lupa ingat-ingat gitu. Jadi ya beberapa orang, jadi kami langsung memberikan uangnya itu langsung ke Blora, tidak melalui saya. Itu Pak. Ya itu yang mau saya tanyakan. Ya, Apakah uang itu melalui Pak Yosua? bukan, langsung. Oh langsung ya. Ya, dan setiap transfer itu, misal dibelanjakan apapun, setiap rupiah itu ada nota pembeliannya. Apa yang mereka belanjakan itu diberitahukan kepada setiap daripada kami. Itu ada semua. Ya, Oh, jadi betul-betul transparan banget dan betul-betul bertanggung jawab banget gitu loh. Itu. Cuman saya harus merahasiakan siapa yang memberikan. oh ya nggak apa-apa. Gitu Nah, gini, ya. kami kan terus terang mau mengorek ya. Kan Boleh, tadi boleh. ranjang ya kan. Tapi kenyataannya saya tadi lihat, loh kok ada kasurnya? Nah ini yang belum ya. Dari Ya, mana kasur? Nah, kasurnya coba. kasurnya itu dari kerja keras ibu kepala sekolah. Dia melihat anak-anak tidak punya ranjang, tidurnya langsung di lantai. Itu banyak anak-anak yang masuk angin ya, yang sakit ya, gara-gara tidur di lantai. Jadi ibu ini, wah dia berusaha keras mencari kasur dan didapatkanlah dari satu anak Tuhan yang mempunyai usaha hotel di Blora. Dan beliau memberikan persembahan 24 kasur.
Jadi itu luar biasa ya, sangat luar biasa. Aku juga sampai gimana gitu loh. Cuma saat ini kasurnya karena tidur di lantai, tidur langsung di ubin, itu hujan, apa, lembab, jadi katanya banyak kutu, gitu. Dan mungkin ada teman-teman punya, saran untuk bagaimana untuk membasmi kutu, atau apa, bisa hubungi langsung sekolah itu ya. Jadi kalau mau bantu, ya luar biasa lah, kita berbagi kasih ya. Kita tunjukkan Tuhan kita dahsyat loh. Oke, Gitu. luar biasa ya. Jadi, nah, gini, kan tadinya kalau tidak salah tangkap, kan nggak mungkin namanya asrama atau yayasan itu nggak punya peralatan semacam kasur. Nah, itu cerita apa seandainya tidak ada bantuan, terus bagaimana, kan hancur ya, kan gitu. Hancur itu pasti itu ya. Jadi, saya juga, agak, miris ya mendengar tadi ya. Puji Tuhan ada yang peduli ya, kebetulan juga, Bapak Joshua kan, orang lain pun juga, akan miris saya juga. Begitu tepat waktu ya, Tuhan kirim orang-orang untuk, berbelas kasih, membantu demi anak-anak, dan itu bukan keluarga kita ya. Oke, apakah itu yayasan, yang jelasnya itu apa, Pak? Yayasan yatim piatu atau gimana, Pak? Coba, Pak. Oh, rupanya yayasan teman saya itu tidak pernah, apa, naikkan MOU atau tidak pernah diketahui punya kerjasama dengan asrama dan sekolah itu. Itu menurut kata yang punya sekolah ya, yang punya sekolah, bukan kepala sekolah ya. Dan waktu aku tanyakan kepada kepala sekolahnya juga jawabannya sama, bahwa yayasan itu tidak pernah membantu asrama dan sekolah dalam bentuk uang, ya, tidak pernah. Tapi kadang-kadang datang membawakan sembako, ya, membawakan makanan, tetapi mereka tidak pernah melihat uang tunai. Ya, saya juga tanyakan dari pihak asrama, juga menjawab hal yang sama bahwa yayasan itu tidak pernah membiayai mereka, ya, cuma kadang bawa rambutan sekantong, bawa beras gitu ya, bawa, Indomie, jadi itu mereka akui ya. Tetapi untuk uang mereka tidak pernah, terima itu. Itu yang saya, dapatkan berita di sana. Oh, Ya. jadi ini, Pak, bingung lagi tambahan aku. Bingung lagi. Iya, yayasan. Bukankah itu di dalam naungan yayasan, Pak? Iya, tapi yayasan di bawah, eee, satu gereja yang di Blora, bukan di bawah yayasan yang teman saya itu ya, bukan. Sama sekali tidak ada hubungannya yayasan itu dengan asrama dan sekolah, tidak sama sekali, ya. Ya mungkin kita telah mendengar bahwa kabar, yang mengatakan bahwa teman saya ini memberikan uang tunai dengan bukti kwitansi sejumlah Rp5.000.000 ya. Itu juga saya, lihat dan saya sudah tanyakan, betul teman saya itu memberikan Rp5.000.000 untuk membantu uang kontrakan rumah singgah bukan asrama ya, rumah singgah di mana sebagian para siswa sekolah itu tinggal di rumah singgah ya sebesar Rp5.000.000 dan uang kontrakan itu setahun totalnya itu yang harus dibayar Rp14.000.000. Jadi ketua rumah singgahnya itu kekurangan uang 5 juta dan teman saya mendengarnya dan beliau memberikan bantuan sejumlah Rp5.000.000 dari Rp14.000.000 setahun untuk membayar kontrakan. Bukan artinya Rp5.000.000 untuk membayar setahun kontrakan, bukan itu ya. Jadi 5 juta kekurangannya dari yang 14 juta.
Ya, jadi teman saya Oh. hanya mempunyai 9 juta ya. Terus satu lagi, inilah namanya terang ya. Saya juga dengar bahwa dia memberikan transfer sejumlah 2,5 juta ya, 2,5 juta rupiah, dan saya dengar dia katakan ini untuk makan anak-anak ya, saya hanya semampunya segini sedikit, dan itu saya berikan semampu saya untuk biaya makan anak-anak. Ternyata uang itu untuk membayar pesanan teman saya sendiri loh, yang mau membuatkan 40 kaos channelnya, ya itu dengan harga Rp50.000 per kaos, jumlahnya 40 jadi 2 juta, dari 2,5 juta yang ditransfer itu untuk membayar kaos channelnya sendiri. Ya, bukan jadi anak itu nanti dikasih kaos ya, seperti tadi saya memberikan kaos ya. Seperti itu. Jadi sisanya 500.000 untuk apa Pak? Saya tanya. Apakah itu makan anak-anak? Tidak. Jadi untuk beli gitar dan untuk beli 2 tripod HP yang dipakai dalam acara ibadah Padang kemudian ya, di mana teman saya juga hadir dan salah satu tripodnya dibawa oleh teman saya. Ya, jadi yang 500.000 untuk ke sana. Jadi bukan untuk makan anak-anak. Bagaimana dengan yang 1,1 juta rupiah Pak? Itu kan jelas ya, diberikan untuk sekolah loh, untuk makanan dan snack ya, 50. Nah itu untuk ibadah Padang, di mana teman saya, dia membawa juga entah ponakannya, entah anaknya, entah teman wanitanya, mereka juga makan makanan itu. Mereka juga mungkin mendapatkan kaos itu juga, bahkan mereka katanya membawa sebagian pulang untuk bekal di jalan. Dari makanan itu yang harganya 1,1 juta rupiah. Dan ibadah Padang itu dijadikan acara channelnya sendiri. Ya, jadi itu rumah singgah tidak ada kaitannya dengan asrama dan sekolah. Itu di luar. Ya, makanya saya mengerti mengapa asrama dan sekolah tidak mengatakan tidak pernah menerima uang. Itu, Pak. Oke. Kan sama saja dengan Bapak Yosua tadi membagikan kaos. Apa bedanya, Pak? Oh, beda. Beda ya. Kami beberapa orang tergerak untuk memberikan satu kaos loh. Satu kaos di mana saya sengaja mencantumkan logo-logo daripada yang memberikan persembahan kasih itu loh. Supaya mereka melihat, ingat loh bahwa mereka bagian dari pelayanan ini. Dan harganya itu Rp900.000 yang saya bayar. Seharusnya kata teman saya harganya 1,5 juta per losin. Jadi saya hanya bayar 900.000. Jadi teman saya yang punya itu dia memberikan persembahan 600.000. Jadi saya hanya bayar 900.000. Saya pesan sebanyak 4 losin. Bentar, bentar. Bentar, Pak. Teman yang mana, Pak? Teman yang mana? Ya, ada yang dari satu channel lain, juga ada yang dari Sydney, dan saya. Jadi kami bertiga. Oh, bukan teman yang tadi, Pak. Satu lagi Bukan. dari Bekasi, 4 orang. Maksud saya gini, teman yang lain gitu ya, bukan teman yang tadi. Sama aja kan? Ya, sama aja. Mereka juga memberikan hal yang lain-lain juga kan. Jadi sama. Enggak, kaos gitu. Biar Ya sama, transparan. ya sama. Ya. Apakah Bapak Yosua minta kwitansi juga memberikan uang terdiri dalam bentuk kaos? Enggak lah, kita memberikan kan. Itu kan kita kami patungan, kami membayarnya, dan teman saya mengirimkan langsung ke sekolah. Itu. Dalam bentuk kaos. Betul. Oh, jadi nggak tahu ya harganya berapa ya?
Ya, tadi kan saya sudah bilang ya, Enggak, 900.000 maksud per saya wasit. yang Enggak terima tahu, nggak tahu ya? tahu. Oh ya, Saya oke, beritahu. oke. Iya. Tapi tidak ditukar dengan kwitansi, tidak ya? Nah, itu kan transfernya kan langsung ke pembuat kaos kan. Oke, Dan oke, itu oke. saya perlihatkan ke semua orang, "Nih harganya sekian." Bahwa saya tidak bohong. Berarti dalam bentuk natura ya, bukan uang ya, Bukan. natura ya, Iya, tangan iya, natura. iya, Bisa dari channel channel iya. lain, tentunya channel Ingat iya loh ya, Pak Hendro ya, anak-anak itu telah diketahui loh ya oleh orang yang memberitahu saya sejak 17 Desember itu tidur di lantai, tidak punya makanan, tidak punya peralatan dapur, ya, dan segala macamnya loh, sejak 17 Desember 2022, ya. Dan itu tadi video sejak tanggal 23 Desember sampai Februari itu yang kami lakukan. Berbeda ya. oke, oke ya, kasih kasih Nah, itu memberi ya, memberi, kasih itu memberi. Bagaimana engkau bilang kasih, tidak pernah ada yang kau berikan, ya, umpama kan gitu ya. ya, sebab kita Iya. melihat terang. Kita melihat terang itu dan kita membawa terang itu kepada mereka loh. Oke, jadi Ya, yang terakhir gini Pak, untuk kelanjutan, nah ini kan gitu, untuk kelanjutan kan gitu. Kalau saya sih hanya om doa aja Pak, kan apa-apa nggak punya ya, paling enggak iso ya, wah bagus ya, oh, wih bagaimana iya kan gitu, bagus ya. Namun lebih dari itu bagaimana ya, kok bisa bertahan hidup selama ini? Sedangkan Pak Yusuf tadi bilang pada Desember 17 itu sudah nggak ada tempat tidur dan makan susah. Bagaimana mereka makan sampai saat ini, Pak? ya, itu gereja yang menaunginya juga memberi persembahan makanan. Alumni-alumni dari sekolah itu juga memberikan persembahan makanan. Terus ibu kepala sekolah juga dia mencari hebat juga memberikan persembahan makanan. Juga dari polisi dari Polsek juga memberikan bantuan. Ya juga dari beberapa gereja lokal juga memberi bantuan. Dari beberapa masyarakat juga memberi bantuan. Itu mereka terjamah loh, kecuali yang ini loh. Ya beda ya. Ini fakta yang kita harus belajar ya. Makanya kenapa Tuhan harus mengirim yang dari Sydney loh. Ya supaya rencana Tuhan di sini tidak terhambat gitu loh. Jadi kalau saya memberikan satu teguran ya itu wajar ya. Wajar ya. Sebagai adik-adik ya saya harus beri teguran. Kan saya jauh lebih tua ya dari mereka ya. Iya, iya Pak Joshua. Jadi melihat uraian Bapak tadi saya tanyakan, patutlah. Jadi waktu Petrus juga begitu, seolah-olah seperti mau menolong Tuhan Yesus. Ternyata Yesus mengatakan, "Nyahlah engkau iblis," katanya kan. Saya kira ini hampir sama juga. Ada orang seperti ini seolah jadi penolong, tahu-tahu tidak tulus sehingga sehingga secara otomatis akan tersisih secara otomatis yang orang-orang yang tidak tulus yang menggunakan kepentingan pribadi untuk
suasana-suasana yang seperti ini. Itu otomatis secara alami akan tergerus. Terbukti seperti yang Bapak bilang setelah Bapak urai tadi, saya bisa mengalami ternyata apa yang dia bikin konten dengan apa yang dihasilkannya nggak ada kan, yang dia perbuat nggak ada. Ini sudah terbukti dari segi kronologis bahwa dia hanya ingin konten-konten saja, nggak ada bukti perbuatan. Dari hasil yang Bapak ceritakan tadi, saya bisa melihat begitu. Jadi kalau memang kita lihat dari sini, bagi kita yang waras, yang bisa membedakan mana terang, mana gelap, ya jelaslah ini ada hal yang nggak beres. Oleh karena itu, sama seperti firman Tuhan itu, hai iblis, nyahlah engkau. Ini juga digitukan juga, nyahlah engkau, karena engkau tidak tulus menolong, hanya untuk membuat konten-konten saja. Jadi wajar kalau ditegur dan dibuat seperti itu otomatis. Jadi karena itu Pak, di dalam kehidupan itu, yang perlu itu adalah ketulusan. Mau bicara AUE kita bagaimanapun, mau bicara AUEO, itu kelihatan dari perbuatan. Semanis apapun mulutnya, semanis apapun omongannya, wah, itu pemain sandiwara tingkat tinggi. Apalagi dia kalau udah ahli-ahli sandiwara apa kan, pemain-pemain sandiwara bisa saja air mata keluar, seolah menunjukkan apanya empati dan simpatinya, ternyata itu hanya sandiwara kelas kucing kan begitu kan. Dan orang bisa melihat, kalau orang yang jeli bisa melihat dari paparan Bapak tadi itu, saya sudah mengambil kesimpulan ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres kali ini. Saya membidangi dan sering mendalami di bidang kriminologi ya, saya bisa melihat dari apanya itu, dari cara-cara itu kita sudah bisa melihat ada hal yang nggak beres kronologinya gitu ya. Jadi kalau dalam analisa permasalahan ya itu ada yang nggak beres. Kembali seperti pertanyaan Pak Endro. Ini jelas bahwa sekolah ini sudah ada yayasan. Saya mau tanya bentuk yayasan apa lagi yang kerjasama sama sekolah ini, Pak? Saya mau tahu, dan eksistensi yayasan yang ditawarkannya itu apa, Pak? Iya, jadi ya. Kedua, sepak terjang yayasan itu apa sudah dilakukan begitu sampai berani dia mau kerjasama, rupanya apa sudah kredibilitas yayasan yang dia pimpin itu. Begitu, Pak. Ya, kalau benar dia pimpin. Ya, kalau yayasan teman saya itu terbukti nggak ada ya, sama sekali tidak ada. Namanya kerjasama dengan asrama dan sekolah tidak ada sama sekali. Ya, tetapi gereja itu juga mempunyai satu yayasan yang menaungi asrama itu loh. Yang menaungi asrama itu. Kalau dia mengatakan butuh payung hukum, sekolah sudah punya payung hukum. Kalau enggak, sekolah itu akan ditutup oleh pemerintah. Ya, itu satu. Nah, asrama itu juga sudah punya payung hukum. Yang di bawah gereja itu sudah jelas. Ya. Terus satu lagi yang mengatakan anehnya dia melakukan data tanggal mungkin 27 Februari ya mengatakan dia telah membayar seluruhnya gitu ya, uang yang saya transfer. Karena teman baik saya bilang, Pak Yosua, waktu Bapak transfer, saat itu juga uang itu sudah diberikan seluruhnya loh kepada Bengkelas. Ternyata kan tidak ya. Ya besoknya tanggal 24 Januari pagi-pagi jam 8:50 itu ditransfer 5 juta rupiah. Terus dia katakan sisanya dibawa tunai ya dengan memberikan satu kwitansi. Cuma ada kontradiksinya. Pertama, di dalam kwitansi itu tidak ada uang tunai yang dilihat ya. Itu pertama. Kedua, di dalam WA dia mengatakan tanggal 25 Januari bahwa dia belum sempat ke sana loh. Dia belum sempat lihat tanggal 25 Januari. Jadi dari mana bisa tanggal 24 ya kwitansinya itu. Jadi hal oke lah, itu sudah kecil lah, sudah Tuhan tutup. Jadi setelah masuk ke minggu keempat, masuk minggu kelima, saya meminta uangnya kembali dan uang itu sudah kembali. Kita sudah tutup masalah itu ya. Pak Yosua, begini Pak, saya bukan masalah tutup. Saya yang sering berhadapan dengan kasus seperti ini.
Karena kronologis itu kalau orang berbohong kelihatan, Pak. Makanya waktu itu saya dengar saya lihat kejanggalan-kejanggalan. Saya bisa melihat dalam segi analisa kasus seperti itu ada kejanggalan dalam hal kwitansi itu. Dan sekaligus dengan yang Bapak beberkan ke sama saya, maka saya ketawa. Yang saya tidak sangat lucu itu orang-orang di sekitarnya sok pintar, nggak tahu apa-apa, menyelidiki dengan benar. Bahkan saya secara pribadi mengatakan di luar Bapak itu, praduga saya sudah ada seorang secara pribadi langsung mungkin yang mentransfer kepada dia. Kalau bagi saya begitu, Pak, dugaan saya. Di luar Bapak sudah ada kemungkinan besar kalau diselidiki, kalau kita mau menyelidiki lagi, kemungkinan sudah ada yang datang, dugaan saya itu yang mentransfer. Makanya saya ketawa kemarin, itu ada orang yang di sekitarnya sok pintar, sok merasa hebat, belum tahu apa-apa, tapi kan saya diamkan saja karena saya anggap otaknya belum sampai ke sana kan, tidak ada gunanya. Tapi saya mau klarifikasi setelah Bapak jabarkan itu, makanya saya ketawa saja karena saya sudah tahu. Pertama, menyimpulkan hipotesa saya sebagai yang sering bergelut di bidang kasus seperti ini, saya menghipotesa ya, berasumsi bahwa ada yang tidak beres begitu. Makanya saya tertawa. Tapi makanya saya bilang, sepandai-pandai dia berbicara, jangan dia berpikir orang lain bodoh. Dia tahu bahwa dia harus tahu, orang yang melihat itu semua dari mulai lapisan tinggi sampai lapisan rendah. Tahu mana di trik mana dia berbohong, di trik mana dia tidak berbohong. Ketahuan kok, Pak. Kalau kita kaji, kalau kita urut-runut itu ketahuan, Pak. Saya langsung bisa tahu ada sesuatu nggak beres dari kronologis itu. Nah, tapi sudah Bapak jelaskan tadi, tapi perlu Bapak ketahui. Kita bukan mau membesarkan masalah, tapi supaya tahu, jangan dia berpikir orang tolol. Orang bisa melihat. Dia pikir dia bisa bikin dengan cara-cara sandiwara-sandiwaranya ya. Kalau orang yang ngah itu ketahuan gitu. Tapi udahlah, kita supaya dengan ini supaya dia supaya dia jangan melakukan hal pembohongan-pembohongan. Bapak segala pendusta itu iblis, itu satu. Kedua, kalau memang kita menolong orang, tolonglah dengan tulus. Karena biar bagaimanapun, kalau ketidaktulusan itu akan ketahuan. Betul, Pak. Biar bagaimanapun, dia simpan itu durian akan ketahuan busuknya. Disimpan nangka itu akan ketahuan. Karena itu makanya saya bilang, marilah kalau memang kita seperti ajaran firman Tuhan, mau menolong orang, tolonglah dengan tulus, tidak mau ada vested interest, ada kepentingan pribadi ya. Dengan coba-coba seolah-olah menjadi pahlawan, tidak usah, ngapain. Karena masalah kepercayaan itu sangat penting dalam kehidupan ini. Masalah apalagi kalau dinamakan anak-anak Tuhan. Tapi kita perlu ungkapkan ini supaya jangan diulangi lagi, jangan bertobat. Jangan lagi membuat suatu konten-konten membawa firman Tuhan untuk membenarkan diri. Semakin kelihatan pembohongannya. Jadi kita harus berbicara tegas. Terus terang, saya yang selalu mengatakan bahwa hal-hal itu ada kejanggalan, selalu saya katakan itu dari awal. Bapak jelaskan itu, saya analisa karena saya bergerak di bidang penganalisan kasus-kasus seperti ini. Kita tahu di mana lubang-lubang ada kejanggalan itu. Yang saya katakan sama Bapak itu match sama apa yang saya utarakan sama Bapak, saya diskusi itu kan. Pertama dibilang sudah dibayar lunas, ternyata dari kwitansi tidak cocok kan, sudah dibayar semua. Pengakuan sama Bapak seperti Bapak bilang, ternyata setelah ada kasus pembuktian lain lagi apanya buktinya kan. Orang yang tidak tahu apa-apa sok jadi pahlawan, padahal kita yang sudah tahu buktinya tidak sesuai dengan apa penjabaran dia. Itu dia. Itu yang saya bilang tadi itu. Tapi ada orang di sekitar sok jadi pahlawan, sok hebat. Padahal ketawa, kita mengampuni saja, Pak. Kita ampuni, maksud saya kita harus jelaskan ini supaya dia tahu, jangan sok jadi apa. Kalau tidak tahu permasalahan yang sebenarnya, lebih bagus jangan terus membela. Gali dulu. Lihat dulu apa sudah benar omongannya. Apalagi kan kita jauh-jauhan, sedangkan dekat-dekatan aja bisa berbohong, apalagi jauh-jauhan.
Tapi kelebihan saya walaupun jauh saya bisa tahu, saya dapat informasi gitu. Tapi saya nggak perlu perdalam itu karena yang penting bagi saya bertobat aja dia gitu. Saya kira begitu Pak. Jadi terima kasih lah Pak. Jadi ya, terima kasih. itulah